Dr. Hendratko. Kepada Bapak Dr. Hendratko dipersilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan suatu, sebenarnya bukan kesaksian, tapi ya pencerahan saja mengenai bagaimana tentang hidup yang sehat itu. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini itu mempunyai suatu keluhan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tentunya ingin sehat. Amin. Ya, tentu ingin sehat ya tentu. Nah, kenapa sekarang ada keluhan yang sekarang Bapak-bapak, ibu sekalian bawa ke tempat ini untuk mendapatkan suatu rahmat Tuhan melalui pengantaranya, yaitu Bapak Petrus. Semua itu saya akan awali dengan apa itu pengertian tentang holistik tubuh manusia. Ini sebetulnya kan merupakan suatu kesatuan dari fisik kita, badan, jiwa, dan spiritual kita. Ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ya, kalau badan sakit, nanti jiwa juga akan mengalami sakit. Kalau jiwa sakit juga, badan juga akan mengalami sakit. Kenapa sampai badan ini sekarang ini bapak-bapak tentu datang ke sini dengan keluhan-keluhan yang ya saya kira mungkin 1001 macam ya. Tentu ada keluhan apa saja, sakit kepala, ya sakit darah, sakit lambung, sakit kanker, sakit diabetes, sakit jantung. Ya dengan begitu macam. Ini semua kalau kita mau telusuri ke belakang, kalau kita mau renungkan benar-benar sebetulnya keluhan-keluhan yang bapak-bapak, ibu-ibu rasakan saat ini adalah merupakan suatu pesan cinta Tuhan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Seperti kita ketahui ya bahwa apa yang kita pahami saat ini, bahwa badan kita ini sebetulnya kan juga merupakan rumah Tuhan, di mana Roh Allah yang hidup itu ada berdiam dalam di tubuh kita sendiri. Misalnya ada sakit dada atau sakit jantung atau sakit kanker ataupun apa. Tuhan mengingatkan kita, loh ini loh ada keluhan ini sebetulnya itu kita itu sudah di warning, sudah diingat ke Tuhan. Kenapa sampai Tuhan mengingatkan hal ini kepada kita ya? Yaitu tadi kepada bahwa sekarang rawatlah tubuh kita ini dengan baik supaya kembali menjadi sehat. Kan rumah ini juga tubuh kita ini kan cuma rumah Tuhan juga. Apa yang kita dititipkan kepada kita ini kita harus merawatnya dengan baik. Sebetulnya kalau kita mau telusuri ke belakang, ini sudah jauh dari sejak awal. Mungkin pada saat ini kita sudah umur 70 tahun atau umur 50 tahun atau bahwa memori yang ada di dalam tubuh kita sendiri ini sebenarnya sudah jauh berada, bahwa sejak di dalam kandungan awal daripada kehidupan manusia ini sebenarnya sudah terekam. Jadi hal-hal yang menyebabkan keluhan-keluhan ini sebetulnya sudah banyak rekaman dari masalah-masalah yang lalu. Masalah-masalah mulai dari awal sampai sekarang ada bapak-bapak, ibu, saudara sekalian. Ini merupakan suatu kumulasi yang terpendam. Jadi merupakan suatu emosi-emosi, perasaan-perasaan marah, sedih, benci, dengkel, iri hati dan sebagainya. Inilah yang menjadi akar dari masalah menimbulkan suatu keluhan-keluhan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian ini ingin sembuh, ingin sehat, ingin merawat tubuh kita ini menjadi lebih sehat kembali, kita harus membereskan, harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada
di dalam diri kita ini sendiri. Yaitu masalah-masalah emosi-emosi tadi itu yang menjadi masalah-masalah yang tidak enak. Itu tadi harus kita bereskan. Kemelekatan pada hal-hal ini, rasa iri, dengki, marah, dendam, emosi, kepedihan, kepahitan dan segala macam. Inilah yang harus kita lepaskan. Jangan kita gandoli terus masalah-masalah itu. Kalau kita gandoli terus, kita melekat terus pada diri kita, maka keluhan-keluhan yang bapak-bapak itu sekalian ini semua akan terus berputar ya, berkutat sekitar itu saja terus, nggak akan ada selesainya. Jadi sekarang mohon pelepasan, lepaskanlah itu tadi masalah-masalah yang ada, baik itu masalah-masalah mengenai emosional apapun juga, masalah kemelekatan dunia pun juga harus kita lepaskan semuanya supaya kita bisa lepas dari keluhan itu tadi. Maaf bagi mereka yang beragama Kristen Katolik yang baru saja mengalami menjalani masa Paskah, mintalah rahmat Paskah. Ya Tuhan, berilah aku kesemampuan untuk aku bisa lepas dari masalah-masalah yang aku hadapi. Jadi kita harus rela, harus legowo melepaskan semua kemelekatan, baik itu pada spiritual, mental kita maupun pada kemelekatan duniawi yang kita miliki saat ini. Jadi maaf, bukan berarti kita itu tidak boleh bekerja mencari uang atau apa, tapi kemelekatan ini harus kita lepaskan untuk memperoleh suatu berkat yang lebih besar, dari Tuhan akan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian terima setelah kita bisa melepas. Kalau kita tetap berpegang, gandoli terus, berkat Tuhan ini tidak akan jadi. Jadi itulah yang merupakan perlu suatu perjuangan, perlu suatu niat betul-betul, kerelaan untuk mau melepaskan ini. Seperti saya sendiri juga ya, banyak mengalami masalah, banyak mengalami kepahitan, kedagalan, kesedihan dan sebagainya. Salah satunya seperti masalah anak saya itu ya. Di mana saya kehilangan, merupakan suatu pukulan besar bagi saya. Sehingga kepedihan itulah yang saya harus bisa melepaskan itu untuk saya bisa menerima berkat Tuhan yang lebih besar. Kalau kemelekatan ini tetap kita pertahankan, tetap kita pegang terus, berkat Tuhan tidak akan datang. Kita akan stagnan, kita akan mandek di situ saja. Kalau sekolah nggak naik kelas, ya. Jadi kita akan terus di situ saja dan kita tidak akan bisa berkembang. Lepaskanlah semua kemelekatan ini untuk kita bisa memperoleh berkat yang lebih besar dari Tuhan yang Maha Kuasa pada kita. Untuk kita bisa mendapatkan itu semuanya. Selain daripada itu, fisik yang kita jaga ini tadi, kita juga perlu menjaga pola hidup sehat yang kita harus jalani setiap hari. Jadi kita jangan kita itu hidup terus foya-foya, makan semua seenak. Sekarang perhatikanlah dengan pola makan yang sehat. Kita memperoleh pola makan yang sehat, hidup sehat, hidup yang teratur, tidurnya teratur, pikiran kita santai, bahagia, gembira, lepas dari kemelekatan masalah-masalah tentang fisik, tadi perasaan-perasaan yang tidak enak tadi itu semua, kita akan memperoleh satu berkat yang lebih besar sehingga kita bisa menjadi lebih sehat, lebih nikmat dalam hidup bahagia. Tentunya rumah sakit akan menjauh
kita akan menjauh dari rumah sakit. Jadi kita tidak perlu lagi harus pergi berobat. Andalkanlah semua kepada berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang telah membimbing kita untuk memberikan kesehatan kita. Nah, dalam pola hidup sehat tadi itu banyak faktor-faktor ya, terutama pada fisik kita. Apakah saat ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian sudah menyadari bahwa hidup saya yang sekarang ini, apakah saya sudah menjalani hidup dengan pola hidup sehat? Banyak sekarang ini mereka yang sudah memperoleh sesuatu untuk lepaskan kemelekatan itu tadi. Misalnya lah katakan orang yang sudah mempunyai suatu jabatan atau mempunyai satu kedudukan tertentu, lalu tiba-tiba harus melepaskan satu jabatan atau satu penggantian atau apa. Kalau kita tidak legowo, tidak lepas, kita masih gaduh, tentu akan ada kekecewaan, akan ada rasa tidak mau terima, ya kan? Nah, ini juga harus kita bisa melepaskan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, ya. Tapi kemelekatan pada sesuatu, misalnya kita punya jabatan, lalu diganti, loh, saya kan baru menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kenapa masih harus ganti? Kenapa harus diserahkan ke orang lain? Bapak-bapak ibu sekalian, tentu datangnya ke sini ini tentu ingin sehat. Cobalah kita bisa merenung kembali bagaimana untuk melepaskan masalah kemelekatan, terutama adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita tadi sendiri, seperti kesedihan, kemarahan, kebencian. Ini memang sulit. Ya. Nah, kalau kita mau menelusuri apa sih sebetulnya yang menyebabkan rasa saya tadi parah, emosi atau apa yang akhirnya menimbulkan keluhan-keluhan atau simptom-simptom gejala-gejala yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rasakan saat ini, yaitu misalnya katakanlah ini pundak saya kok sering pegel-pegel semuanya. Mungkin kalau kita telusuri masa lalunya kita itu waktu dulu, mungkin kita itu dulu hidupnya sengsara, kira-kira waktu itu kira-kira saya harus kerja waktu masih kecil, saya harus memanggul apa untuk jualan apa kemana. Waktu itu mungkin dengan adanya itu bisa akhirnya muncul setelah kita gali, ternyata oh waktu kecilnya anak ini berat. Nah, ada juga yang karena keluhan pada tulang belakangnya, harus karena memikul beban yang berat. Juga ada yang kenapa anak ini kok menjadi benci terhadap tiap orang yang misalnya pada orang pria. Oh ternyata dia waktu kecil itu sama papahnya, sama bapaknya itu sering disio-sio, sering dibuat sakit hati sengsara, sehingga itu terpendam di dalam hatinya. Nah, ininya lah yang akhirnya terbawa sampai ke keadaan dewasa yang sampai saat ini akhirnya muncul keluhan pada fisik yang ada pada saat ini. Kalau bapak, ibu, saudara sekalian lepas, saya yakin rumah sakit akan jauh dari kita semuanya. Ya, tidak perlu obat, obatnya adalah dari Yang Maha Kuasa. Amin, saudara sekalian. Ya. Orang congkak hati. Tidak usah, Bapak sekarang kamar mandi, Bapak cek, nanti baru mandi. Hidupkanlah kami. Pak dokter gimana, Pak dokter? Ya. Dari Gimana? dosa. Bersihkanlah kami. Apa ya Bapak? Apa rasakan sekarang? Yesus. Tidak ada rasa apa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkat rahmat-Mu kesempatan Tuhan. Ya sudah, nanti tinggal beri pakaian, Pak. Amin. Sama-sama saya nanti. Bawa loh. Ya, amin. Sama beliau aja, udah. Nanti ada dokternya betul. Ya. Oke, selamat Pak Dokter. Oke aja. Ya, luar biasa. Ya. Berarti memang jadi apa Tuhan betul. Shalom. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Tekan tombol pojok kiri atas untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan tekan tombol pojok kiri bawah untuk menonton video lainnya. Tuhan memberkati.